idza qamat ala ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat kata Rasulullah dan di tangan kalian masih ada fasilah, bibit pohon korma. Ini kiamat nih, ada bibit pohon korma, saudara, kata Nabi. Apakah kita putus asa? Jangan. Falyaghrisha, kata Nabi. Tanam. Walaupun udah kiamat mau ngapain nanam kiamat? Habis itu habis. Apa Nabi bilang? Jangan, stop. Enggak, Nabi bilang falyaghrisha, tanam walaupun udah kiamat. Artinya apa? Jangan putus asa juga. Bagaimanapun keadaannya, Allah enggak menutup kita pintu buat kembali. La'allahum yarji'un. Kalau kita bisa tanam, saudara. Kita hijaukan lagi, dan itu juga menjadi kewajiban bersama. Bukan hanya orang Bogor, tapi seluruh bangsa Indonesia punya kewajiban yang sama, karena Indonesia adalah paru-parunya dunia, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap jaga Indonesia? Siap jaga hutan kita? Siap kembali kepada Allah? Siap taubatan nasuha? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para syiban, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya guru kita Al-Habib Syakir ibn Muhammad ibn Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari Hautah. Begitu juga kakak saya Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, Kiai Haji Farhan, Kiai Haji Cucun Nasai. Begitu juga Ketua MUI Kecamatan Megamendung Bagir dan semuanya. Wabil khusus tidak lupa Sahibul Bait Al-Habib Tariq bin Syahab. Kalau sampai Habib Tariq lupa saya sebut, panjang urusannya ini. Masya Allah. Habib Tariq bin Syahab dan keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir di sini begitu banyak, para habaib, para kiai, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir secara langsung di tempat ini atau menyaksikan melalui IBTV. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal amin. Ahiba'il kiram, sebetulnya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi sudah lebih dari cukup. Saya menyambung saja sedikit apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini karena termasuk bulan-bulan haram, minha arba'atun hurum. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sahib Empang Bogor, pernah mengatakan bahwasanya huruf-huruf itu dibaliknya membawa rahasia, ya ikhwan, membawa asrar. Maka kata-kata Rajab, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajab, ra-nya itu rahmatullah, jimnya judullah, ba-nya birrullah. Rahmatullah, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah. Jim judullah, bulan yang penuh kedermawanan Allah. Birrullah, bulan yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang, kedermawanan dan kebaikan dari Allah di bulan ini. Makanya ini bulan yang mulia, kata kuncinya fala tadlimu fihinna anfusakum. Cara kita memuliakan bulan ini bagaimana? Jangan zalimi diri kalian. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang bermaksiat faqad zalama nafsah, dia setelah menzalimi dirinya sendiri, saudara. Yang meninggalkan perintah Allah, yang menerjang larangan Allah, hakikatnya dia tidak menzalimi Allah, karena Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh ibadah kita sebanyak apapun ibadah kita.
Allah tidak menjadi kurang kekayaannya karena maksiat yang kita lakukan, saudara. Tapi seorang yang melakukan maksiat pada hakikatnya faqad zalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya sendiri, buat rugi dirinya sendiri, ibadallah. Makanya saya jadi teringat dengan perkataan al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, fa innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah li fawadilil a'mal, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah li sayyi'il a'mal liyakuna dhalika awja' fi iqabih. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala itu kalau udah cinta sama seorang hamba, ciri-cirinya apa? Di waktu-waktu yang mulia nih sekarang seperti Rajab yang Allah udah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ciri-cirinya kalau Allah cinta sama seorang hamba, di waktu-waktu yang baik Allah gerakkan dia buat melakukan amal yang baik. Mulai masuk Rajab, persiapan nyambut Ramadan, udah mulai tobat, mohon ampun sama Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan menjadi hijab yang bikin kita sulit buat ibadah. Dia perbanyak tuh, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebisa mungkin dia beribadah, dia perbanyak amal saleh, saudara. Kalau seseorang di waktu-waktu yang mulia menggunakan momentum yang mulia untuk amalan yang mulia, tanda berarti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tapi kalau di waktu-waktu yang mulia, bulan Rajab, bulan Ramadan, nggak ada bedanya sama bulan lain. Judi tetap judi, sholat tetap ditinggalin, yang durhaka sama orang tua tetap durhaka, yang durhaka sama suami tetap durhaka, saudara, dan seterusnya. Nggak ada perubahan. Idza maqatahu, itu tanda Allah murka kepada seorang hamba. Kalau Allah murka apa? Di waktu-waktu yang mulia Allah Ta'ala gerakkan hamba tersebut untuk melakukan amal-amal yang buruk, saudara. Kenapa demikian? Kenapa itu menjadi tanda kemurkaan Allah? Liyakuna dzalika auja' fi iqabih. Kata Imam Ghazali, supaya siksanya jadi lebih berat lagi, saudara. Supaya besok azabnya lebih pedih lagi, saudara. Na'udzubillah min. Maka introspeksi diri kita masing-masing. Allah kasih kita kesempatan untuk sampai kepada waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab kita, Allah berkahi bulan Sya'ban kita, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Introspeksi diri kita masing-masing, saudara. Kalau di bulan ini kita sudah tergerak untuk berbuat baik, dan itu harus digerakkan, harus ada mujahadah melawan hawa nafsu. Tanda itu salah satu tanda. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau sudah di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, nggak ada perubahan, tetap begitu-begitu saja, saudara. Hati-hati, itu alarm. Jangan-jangan kita dipersiapkan untuk diazab oleh Allah. Na'udzubillah min. Yang kedua, ibadallah, yang ingin saya sampaikan, lagi-lagi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat saat ini sedang mendapatkan musibah. Kita di sini enak, bisa duduk makan kebuli, saudara. Habis ini udah disiapin sama Habib Thorik. Makanya saya nggak mau lama-lama, takut keburinya jadi rengginang ini, saudara. Sedikit saja. Tapi kita di sini, kita saudara-saudara kita di sana sedang mendapatkan musibah. Data dari BNPB yang meninggal dunia sudah 1000 lebih, 1000 sekian. Itu yang tertulis, yang terdata. Prediksi kawan-kawan kami di lapangan bisa jadi yang nggak terdata jauh lebih banyak, karena memang banyak tempat yang masih sulit untuk dijangkau, untuk dievakuasi. Gubernur Aceh saja Muallim Mudakir Manaf itu dalam salah satu pidatonya dalam keadaan menangis, dia sampaikan apa? Itu 4 kampung, saudara. 4 kampung hilang tanpa jejak. Bukan 4 orang, bukan 4 kampung. Ini satu kampung nih, Lemah Nendet, Babakan Pekancilan, dan seterusnya. 4 kampung hilang tanpa jejak. Rumah-rumahnya, manusianya nggak ketahuan kemana, saudara. Ini pernyataan gubernur sambil menangis dia nyatakan itu, saudara. Itu baru Aceh, belum Sumbar, belum Sumut. Memang yang paling parah Aceh keadaannya, saudara. Aceh Tamiang di Benar Meriah luar biasa, yang luka-luka, saudara. Belum lagi yang mengungsi, ratusan ribu orang mengungsi di tenda-tenda.
Rumah-rumah mereka hancur, banyak yang tenggelam rumah, sekarang nggak kembali lagi rumahnya, saudara. Masya Allah, inna lillahi. Maka di antara bentuk ketulusan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peduli sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nggak ada yang lebih membuat hati Nabi sakit melebihi derita yang dirasakan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sedih luar biasa. Tapi yang bikin saya lebih sedih lagi, saudara-saudara kita lagi dapat musibah, ada yang nyalain hujan, saudara. Ini kenapa di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat terjadi gara-gara siklus hujannya tinggi, hujannya kelamaan. Gara-gara hujannya kelamaan, akhirnya terjadi musibah, bencana yang terjadi akibat siklus hujan yang terlalu tinggi. Hujannya nggak berhenti-berhenti, hujan disalahin, saudara. Apa benar demikian? Narasi seperti itu Al-Quran yang bantah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zukhruf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan? Air. Bagaimana cara Allah menurunkan air? Biqadar. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ar-Razi atau tafsir Jalalain atau tafsir Baydawi, saudara, hampir semua kitab tafsir mirip penafsirannya. Maksud kata-kata biqadar itu, saudara, maksudnya sesuai dengan kadarnya, presisi, tidak terlalu banyak air hujan turun, tapi juga tidak terlalu sedikit, saudara. Sesuai biqadarin muslih, kalau kata Imam Al-Qurtubi, sesuai dengan kadar yang sudah maslahat buat makhluk hidup, yang sudah sesuai dengan kebutuhan manusia. Saya mau tanya nih sama orang lemah nendet, sebab air hujan kalau turunnya terlalu kebanyakan, tublek dari langit sebagaimana air tumpah dari gelas, bahaya atau tidak? Bahaya, hancur kita manusia. Tapi kalau air nggak turun sama sekali, bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Nggak bisa hidup kita tanpa air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan. Maka Allah turunkan air hujan dari langit. Bagaimana? Biqadar. Udah sesuai dengan kadarnya, presisi, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nggak sampai di situ. Yang kedua, Allah katakan, fa'ansharna bihi baldatan maita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ansharna ay fa'ahyayna, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut. Apa yang dihidupkan oleh Allah? Baldatan maita, negeri-negeri yang mati, yaitu negeri-negeri yang tandus, yang kekeringan. Begitu Allah turunkan hujan, tanahnya jadi subur. Begitu tanah subur, akhirnya tumbuhan pun tumbuh. Karena tumbuhan tumbuh, manusia bisa makan dari tumbuhan, hewan bisa makan dari tumbuhan, hewan pun akhirnya tumbuh, saudara. Manusia pun makan dari hewan, sehingga terciptalah yang namanya siklus kehidupan. Maka semua bermula dari air. Jadi Allah mengatakan air hujan itu Allah turunkan buat menghidupkan negeri yang mati. Jadi dua karakter hujan dalam ayat ini, saudara. Satu, hujan itu Allah turunkan biqadar, sesuai dengan kadarnya, nggak berlebihan tapi nggak kekurangan juga, saudara. Dua, air hujan itu menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Lantas sekarang Habib, kok faktanya air hujan turun banyak, malah yang hidup pada mati? Artinya apa? Air hujan mematikan yang hidup. Malah terjadi bencana, negeri-negeri yang bagus tersapu banjir bandang, hancur jadi mati itu negeri. Bagaimana ini, saudara? Ibadallah, Allah jawab lagi dalam ayat lain. Kalau tahu-tahu air hujan jadi mematikan yang hidup, Allah Ta'ala menjawab, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kenapa kerusakan terjadi di daratan, di lautan? Bukan karena sistem yang Allah buat. Sistem yang Allah buat sudah sempurna, biqadarin ma'lum, saudara. Dalam ayat lain surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, dan kami jadikan itu air hujan dari langit turun biqadar, sesuai dengan kadarnya, fa askannahu fil ard. Dan Allah mengatakan air hujan itu kami buat menyerap di muka bumi, saudara. Makanya Allah ciptain pohon-pohon, dibikin hutan. Pohon itu punya akar. Akar itu nyerap
air, saudara. Tanah yang ada akar-akar pohon itu nyerap air, sehingga kalau di musim hujan nggak jadi banjir, kalau di musim panas jadi cadangan air. Tapi apa yang terjadi? Pohon-pohon yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi serapan, saudara, digundulin sama manusia, dihabisi. Jutaan hektar di Indonesia, hutan-hutan kita digunduli, dihabisi. Bima kasabat aidin nas, sesuai dengan yang Allah katakan. Ini ulah tangan manusia. Kalau bahasanya Habib Muhammad tadi, dosa ekologi, saudara. Dosa bukan cuma minum khamr, dosa bukan cuma judi, termasuk dosa ekologi. Sistem yang Allah ciptakan, pohon-pohon menjadi serapan tanah, digunduli, dihabisi. Jutaan hektar. Akibatnya apa yang terjadi? Air hujan turun, tidak ada lagi serapan, saudara, sehingga di musim panas nggak ada cadangan air, kekeringan. Di musim hujan, saudara, air tidak punya serapan, banjir kemana-mana, saudara. Dulu saya masih kecil dengar banjir di Jakarta doang, betul apa kagak? Dulu tuh namanya banjir, oh Jakarta. Sekarang malah di mana-mana, saudara, di berbagai provinsi. Kenapa? Ya hutannya digundulin di mana-mana, saudara. Hutannya dihabisin. Bima kasabat aidin nas, ulah tangan manusia. Habib, apa nggak boleh memanfaatkan kayu? Kita kan manusia juga butuh kayu, Habib. Butuh nggak sama kayu? Ya butuh. Boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menciptakan apa yang di atas bumi untuk kita manfaatkan, saudara. Tapi cara pemanfaatannya la darara wa la dirara. Jangan dengan cara yang membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain. Memanfaatkan kut kayu silahkan, tapi jangan berlebihan sampai jutaan hektar digunduli sehingga tidak ada serapan air. Akibatnya apa yang terjadi? Bencana di mana-mana, saudara. Betul? Betul? Makanya kemarin apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di satu sisi musibah. Insya Allah mereka yang mendapatkan musibah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, air itu sedang mempertontonkan kepada kita betapa tamaknya sebagian manusia yang menggunduli hutan habis-habisan. Anda lihat bagaimana banjir bah membawa kayu gelondongan jutaan hektar, saudara. Jutaan kubik, saudara. Nggak main-main, jutaan kubik kayu gelondongan, saudara. Ada pejabat mengatakan, oh enggak, itu kayu-kayu yang rapuh, tumbang akibat air hujan. Jadi gara-gara air hujan turun, kena banjir, kayunya tumbang. Masya Allah, saya pengen nanya, sejak kapan air hujan turun bawa gergaji mesin, saudara? Liar, aing dengernya liar. Sejak kapan hujan turun bawa gergaji mesin? Udah jelas-jelas Allah sedang mempertontonkan adanya ketamakan. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, kita nggak bakal perhatian sama pengunduran hutan, saudara. Kalau bukan karena kejadian ini, kita nggak akan tahu adanya jutaan hutan yang sudah digunduli, saudara. Maka ibadah Allah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aidin nas, karena ulah-ulah tangannya manusia. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu musibah terjadi gara-gara hujan atau gara-gara manusia? Orang kompak, hujan atau manusia? Gara-gara air hujan atau kerakusan manusia? Gara-gara air hujan atau ketamakan manusia? Tapi indahnya, saudara, di penutup ayatnya Allah Ta'ala mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kenapa ini kerusakan terjadi, musibah terjadi? Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasakan sebagian yang mereka kerjakan. Di kitab-kitab tafsir disebutkan, kenapa kok sebagian? Merasakan sebagian. Karena kalau dia nggak tobat, begitu dikasih sebagian, besok tamamul azab fil akhirah, kata Allah, kata para ulama tafsir, saudara. Nanti sempurna azabnya di akhirat kalau dia nggak sadar. Na'udzubillah min. Di ujung ayatnya begitu indah, Allah nggak buka pintu, Allah nggak tutup pintu harapan. Apa kata Allah? Begitu ini terjadi, la'allahum yarji'un, agar manusia sadar, agar manusia kembali kepada Allah, menjaga apa yang diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Maka luar biasa, saudara. Kita jangan putus asa. Ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Maksiat yang kita lakukan pun ikut andil di dalam mengundang adanya musibah. Kalau di rumah kita ada yang nggak sholat, istri-istri kita ada yang buka aurat, kemana-mana kita diamkan, saudara.
Judi di sekeliling kita, kita diamkan. Narkoba, minuman keras di sekeliling kita, kita diamkan. Itu juga ikut andil dalam menanam musibah. Tubna ilallah. Ayo sama-sama kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ulamanya juga lebih giat lagi amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara, apa yang terjadi? Ammahumullahu bi'iqabim min indih. Akibatnya musibah bencana yang akan turun, saudara. Begitu juga peringatan untuk aparatnya yang Allah kasih amanat. Anda akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan ngasih izin-izin untuk pembalakan hutan. Jangan main mata dengan pengusaha-pengusaha rakus. Baik pengusaha yang berlatar belakang politik atau pengusaha yang murni berlatar belakang pengusaha, Anda akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apa yang terjadi ini peringatan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya kita kembali, supaya kita sadar, ingat kepada Allah. Hati-hati saudara. Di dalam hadis, sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, ini luar biasa, ini buat orang Megamendung penting ini hadis saudara. Karena kemarin kalau nggak salah di Pangrango atau di mana tuh, Gunung Gede ya, yang mau ada pembukaan lahan besar-besaran tapi masyarakat Cianjur menolak. Luar biasa itu kalau sampai Gunung Gede di daerah-daerah yang nggak boleh dibuka, kemudian hutannya dihabisi, itu kita yang kena saudara. Itu kalau sampai banjir kita di Megamendung salah satunya yang kena saudara. Makanya saya mau tanya, orang Cianjur nolak seperti itu bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Kita dukung saudara. Kalau lahan-lahan yang memang bukan hutan terserahlah. Banyak kok lahan yang bukan hutan, tapi masalahnya ini hutan, lahan-lahan serapan ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi menyebabkan musibah saudara. Gak main-main ibadah Allah, ini yang menjadi musibah. Yang lahan-lahan serapan itu yang jadi musibah. Kalau yang lahan bukan serapan silakan, manusia juga boleh tinggal. Yang lahan serapan ini yang jangan sampai diotak-atik saudara. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Man qata'a sidratan, dengerin baik-baik. Kata Nabi, siapa orang yang motong satu pohon sidir. Satu pohon sidir kata Nabi. Dipotong, Allah jungkirkan kepalanya di neraka saudara. Loh Beb, emang gak boleh motong pohon? Timbul tanda tanya lagi nih. Bagaimana kita kalau emang cocok tanam? Bukannya gak boleh, boleh. Cuman yang dilarang itu, sahabat pun ada yang motong pohon sidir saudara. Cuman yang dilarang itu kata Imam Abu Daud, abathan wa zulman bighairi haq. Motong pohon dengan cara yang gak bener, dengan cara yang zalim tanpa hak. Apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Itu satu pohon tuh, satu pohon dipotong bighairi haq. Kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu finnar. Bagaimana satu hutan digundulin saudara? Bagaimana jutaan hektar yang digunduli saudara? Masya Allah. Ini gak main-main, ini bukan masalah enteng saudara. Makanya ayo sama-sama la'allahum yarji'un. Allah kasih peringatan supaya kita sadar. Kalau di zaman kita sudah begini, hancur-hancuran akibat banyak alam yang dihabisi, bagaimana besok zaman anak cucu kita kalau saat ini gak di stop saudara? Kita mesti mikirkan itu ibadah Allah. Kita mesti jaga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga gak boleh putus asa. Di sisi lain Nabi SAW mengingatkan kita, idza qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi fasilah falyaghrisha. Kata Nabi SAW, kalau terjadi kiamat, ya, kalau terjadi kiamat ini Nabi ngasih gambaran di keadaan yang udah sangat genting, udah putus asa banget udah keadaannya kiamat. Kiamat itu anak-anak kecil aja ubanan saudara, saking gentingnya keadaan kiamat. Tapi kata Nabi, idza qamat ala ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat kata Rasulullah, wa fi yadikum wa fi yadi ahadikum dan di tangan kalian masih ada fasilah, bibit pohon korma. Ini kiamat nih, ada bibit pohon korma saudara. Kata Nabi, apakah kita putus asa? Jangan. Falyaghrisha kata Nabi, tanam. Walaupun udah kiamat mau ngapain nanam kiamat? Habis itu habis. Apa Nabi bilang jangan, stop? Enggak, Nabi bilang falyaghrisha, tanam walaupun udah kiamat. Artinya apa? Jangan putus asa juga. Bagaimanapun keadaannya, Allah enggak menutup kita pintu buat kembali. La'allahum yarji'un. Kalau kita bisa tanam saudara. Kita hijaukan lagi, dan itu juga menjadi kewajiban bersama. Bukan hanya orang Bogor, tapi seluruh bangsa Indonesia punya kewajiban yang sama, karena Indonesia adalah paru-parunya dunia saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap jaga Indonesia? Siap jaga hutan kita? Siap kembali kepada Allah? Siap taubatan nasuha?
Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan kita terakhir kita tutup dengan pembacaan Fatihah untuk sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Syihab, ayahanda dari Habib Tariq, dan Al-Habib Alwi bin Syihab, juga kakek daripada beliau, beserta semua orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bil khusus al-walid Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannata birahmatih wa yu'id alaina min barakatihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa saya mengingatkan semua jamaah, insyaallah hari Selasa malam Rebo kita akan ada puncak berzikir seperti biasa di At-Ta'awun. Ya, puncak berzikir mulai dari ba'dal isya berjamaah sampai selesai. Kita adakan puncak berzikir untuk meminimalisir maksiat di jalur puncak mendekati tahun baru. Fa'atbi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Kalau keburukan kita ikuti dengan kebaikan, insyaallah kebaikan bisa menghapus keburukan. Siap kita sukseskan? Siap syiarkan? Siap hadiri? Takbir! Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.